Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello people, baik lagi bareng aku Lydia dan ini mahasiswi KPI semester 4 di Unisma Banten. Dan tentunya people, seperti biasa setiap minggunya akan ada laporan pembelajaran dari aku perihal tentang mata kuliah penulisan berita dan artikel. Dan kali ini udah pertemuan ke-13. Wow, bentar lagi UAS, gak sabar ya. Bentar lagi UAS terus liburan. Nah, pokoknya teman-teman simak videonya sampai akhir karena bakal membahas tentang jurus jitu kreatif menulis pada penulisan berita dan artikel. Simak videonya sampai akhir ya. Nah teman-teman, pada pertemuan ke-13 ini sebenarnya adalah pemaparan materi dari kelompok aku, kelompok 5, dimana kita itu membahas tentang jurus kreatif menulis pada penulisan berita dan artikel. Nah yang dibahas pula itu tentang mengenai bagaimana sih gitu ya menemukan sudut pandang yang unik gitu, yang kreatif, kemudian menggali kekuatan bahasa dalam kreatif menulis, kemudian juga bagaimana menceritakan gitu ya kisah yang menarik, terus manfaat multimedia terhadap penulisan berita dan artikel, kemudian manfaat apa sih manfaatnya gitu kalau kita menulis kreatif. Nah, wow, menarik banget ya, pokoknya teman-teman harus simak terus videonya. Pada pembahasan pertama tentang menemukan sudut pandang yang unik, gimana sih gitu ya cara kita menemukan sudut pandang yang unik untuk mengemas suatu berita itu menjadi kreatif gitu. Nah di sini mereka pemateri pertama kalau tidak salah pada saat itu merupakan pemaparan materi dari Rio Habudin ya. Menemukan sudut pandang yang unik ini ada 4 cara. Pertama itu adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini bisa didapat dari pengalaman teman-teman yang ingin membahas suatu isu sebagai sumber inspirasi gitu ya. Kemudian ada budaya. Nah budaya ini bisa teman-teman telaah lagi gitu tentang bagaimana gitu ya budaya dalam suatu daerah gitu. Hal itu juga bisa menjadikan inspirasi untuk menulis, menjadikan sudut pandang yang unik. Karena budaya itu biasanya karena kita kan budaya itu berbeda-beda, jadi keunikannya itu ya kita bisa tahu gitu budaya yang tidak pernah kita ketahui atau tidak pernah orang lain ketahui menjadi tahu gitu. Kemudian ada imajinasi yang unik ini ya teman-teman, yang penting imajinasi ini berfungsi untuk mengembangkan suatu tulisan itu biar terbaca seperti fantasi gitu ya, terlihat lebih fantasi aja gitu. Nah yang keempat ini membaca. Kalau dan membaca itu kita bisa tahu ya teman-teman kita dapat mengembangkan cerita atau kita dapat mengembangkan tulisan kita gitu ya biar lebih unik lagi. Kalau dengan membaca kita kan bisa banyak tahu tentang kosakata juga, tentang pokoknya dan lain sebagainya gitu, biar tulisan kita nggak mandek di situ-situ aja gitu. Nah selanjutnya nih ya, selain ada menulis dan unik gitu ya, ada juga menggali kekuatan bahasa. Nah pada menggali kekuatan bahasa ini yang dibahas oleh Muslihatun Amalia itu membahas tentang apa sih gaya yang ada dalam gaya bahasa gitu, menggali kekuatan bahasa dalam gaya. Ada gaya personal, ada gaya telegrafik, kemudian ada gaya semi formal gitu ya. Apa sih gaya personal? Gaya personal itu biasanya tertuju pada gaya seseorang gitu, penulisan gaya seseorang untuk mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu apa yang kalian inginkan gitu. Gaya personal ini seperti gaya seseorang yang tidak memakai pakaian resmi, istilahnya seperti kayak gaya bahasa diri kita sendiri gitu, nggak kayak formal banget. Gayanya terlihat santai gitu pembacaannya, ya masuk dengan pembahasan kita di sehari-hari lah ya, seperti itulah mungkin. Kemudian ada gaya telegrafik. Nah gaya telegrafik ini biasanya digunakan pada telegram katanya. Kemudian ada gaya semi formal. Nah gaya semi formal ini biasanya gaya yang biasa digunakan dalam penulisan berita. Nah, selain itu nih teman-teman, ada juga menceritakan kisah yang menarik.
kemarin sempat menjadi polemik, perbincangan gitu ya, antara menjadi pertanyaan karena pada bahasan ini pemateri ketiga kalau tidak salah menyampaikan bahwasanya ada framing gitu, kaitannya framing dengan menceritakan kisah yang menarik gitu tuh. Sedangkan yang jadi pertanyaan oleh mahasiswa lainnya adalah framing ini kan merupakan pengalihan isu atau apa gitu ya. Terus kenapa bisa berkaitan gitu. Nah, menurutnya analisis framing ini adalah suatu pengalihan isu yang maksudnya bisa menceritakan kisah yang menarik gitu yang Nah, framing ini kata pematerinya menjawab kalau misalkan framing ini ada kaitannya, karena hakikatnya framing ini adalah suatu metode yang dimana dapat menciri khaskan suatu media dalam menceritakan kisah yang menariknya. Nah, selanjutnya ialah pembahasan tentang pemanfaatan multimedia dalam bidang jurnalistik. Nah, pada pemanfaatan multimedia ini sebenarnya penyampaian informasi ditujukan untuk penyampaian informasi oleh beberapa media di Indonesia juga banyak gitu ya yang memanfaatkan multimedia. Pemanfaatan multimedia dalam menulis kreatif itu ya teman-teman bermanfaat untuk berbagai bidang seperti kayak iklan, seperti pendidikan, kemudian jaringan informasi, dan masih banyak lagi. Nah, materi terakhir nih tentang manfaat menulis kreatif. Apa saja sih gitu ya manfaat menulis kreatif? Pertama itu adalah mendorong munculnya ide-ide baru dan membantu memecahkan masalah secara kreatif. Orang yang kreatif ya teman-teman biasanya adalah orang yang mampu menemukan ide-ide atau gagasan yang menghasilkan sesuatu atau untuk memecahkan suatu masalah gitu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Nah, ini manfaatnya teman-teman, meningkatkan berpikir kreatif. Jadi ketika kita menulis nggak itu aja, nggak melulu itu aja, kayak balik lagi ke tadi ya dari kata-kata yang di awal, bahwa kalau menulis kreatif itu tidak melulu berpatok pada kosakata itu aja gitu. Kalau misalkan manfaatnya yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan linguistik, yang artinya kemampuan menggunakan bahasa yang banyak gitu, bahasa yang dari segi kata, kalimat atau paragraf gitu, dapat menggunakan bahasa yang baik gitu, yang baik dan benar. Kemudian dapat meningkatkan budaya baca, juga dapat mengembangkan diri, kemudian meningkatkan keberanian untuk menghasilkan karya-karya baru, kemudian memberikan pencerahan bagi diri sendiri dan orang lain tentunya. Nah, teman-teman, mungkin itu aja ya laporan pembelajaran pada pertemuan ke-13 ini. Seperti biasa, semoga saya dan kalian yang menonton videonya dapat paham dan memahami apa itu tulisan berita dan art.